Momen Presiden Prabowo tinjau booth riset unggulan di KSTI 2025. Tekan angka laka lantas, pelajar Solo diajak belajar lalu lintas hingga pembuatan SIM. Aksi kreatif para pemuda galang dana 17 Agustus sulap pemukiman jadi wahana desa hantu. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Kita ke informasi utama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto hadir di konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025 di ITB. Dalam kesempatan ini, Prabowo meninjau langsung sejumlah booth riset unggulan termasuk teknologi VR karya mahasiswa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia atau KSTI 2025 yang digelar di Gedung Sabuga Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bekerja sama dengan ITB. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo meninjau sejumlah booth pameran termasuk booth produk riset unggulan dari Universitas Padjadjaran yang menampilkan teknologi virtual reality untuk hipnosis gigi dan perawatan, serta berbagai produk riset lainnya. Selanjutnya Presiden memasuki ruang utama dan memberikan sambutan di hadapan para peserta konvensi. Ia menyapa jajaran Kabinet Merah Putih Gubernur Jawa Barat, pemimpin ITB, serta sivitas akademika yang hadir dalam acara tersebut. Konvensi yang mengusung tema sains dan teknologi untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi ini diharapkan menjadi katalis transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dengan pameran dari 8 sektor prioritas nasional termasuk energi, digitalisasi, pangan, dan kesehatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Gubernur DKI Jakarta Prabowo Anung meresmikan Gedung Majelis Ulama Indonesia sekaligus Gedung Dewan Masjid Indonesia. Prabowo berharap hubungan silaturahmi agama harus terus terjaga dan harmonis. MUI, DMI, dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Gedung MDI yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, dan Ikatan Qori, Qoriah, dan Hafizah atau IPKAH Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Peresmian ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, dan sejumlah tokoh dan pejabat lainnya. Dalam sambutannya, Pramono Anung berharap hubungan silaturahmi ini terus berjalan. Ia juga menyebutkan hubungan dengan ulama harus terus tuntas. Pramono juga meminta agar hubungan silaturahmi agar dilandasi oleh kepentingan umat, penyebaran agama harus demi umat jangka panjang. Ia pun meminta dukungan dari para ulama agar dapat membuat Jakarta lebih tenang dan juga damai. Pramono juga berharap hubungan Balai Kota dan Ketua DPRD Khoirudin akan berjalan dengan baik. Ini saya bersyukur diundang untuk meresmikan Gedung MUI Jakarta Selatan, sekaligus Gedung DMI, Dewan Masjid Indonesia, dan juga IPKAH Kota Jakarta Selatan. Tentunya saya merasa bersyukur bahwa MUI Jakarta Selatan, DMI Jakarta Selatan, dan IPKAH ini mempunyai gedung yang sangat representatif. Walaupun tadi disampaikan oleh Ketua Panitia Pembangunan Gedung masih belum selesai, tentunya kami akan mencari cara untuk membantu untuk menyelesaikan gedung ini. Anggada Agung, Berita Nasional TV. Mantan Menteri Agama era Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, Yakut Kholil Komas, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis pagi tadi. Yakut Kholil akan diperiksa terkait adanya dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 yang sedang diselidiki oleh KPK. Datang tanpa didampingi oleh tim kuasa hukumnya, mantan Menteri Agama era Presiden ke-7 Joko Widodo Yakut Kholil Komas memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta pada Kamis pagi. Yakut datang dengan menggunakan kemeja berwarna coklat serta membawa sebuah berkas atau dokumen. Dari keterangannya, mantan Menteri Agama ini hanya membawa dokumen surat keputusan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Yakut juga menjawab bahwa kedatangannya untuk mengklarifikasi terkait dugaan korupsi kuota haji pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jadi saya nggak bisa sampaikan ke teman-teman. Gus, gimana Gus? Kenapa bisa dibagi 10.000? Nanti saya sampaikan di dalam. Ya.
Tanggapannya aja Gus, gimana Gus? KPK sendiri telah melakukan penyelidikan sejak tahun 2024 terkait adanya dugaan korupsi pada kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim penuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Kamis pagi. Pemanggilan tersebut guna dimintai keterangan terkait kasus Google Cloud. Sebelum kedatangan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas yang juga memenuhi panggilan KPK guna dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim lebih awal tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Kamis pagi dengan didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris, memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi guna dimintai keterangan dalam kasus Google Cloud. Ketika dimintai wawancara oleh awak media, Nadiem Anwar Makarim bungkam dan langsung memasuki ruang penyidik. Sebelumnya, informasi mengenai pemanggilan Nadiem sebelumnya disampaikan Wakil Ketua KPK, Fitroh Roh Cahyanto. Sementara itu, Jubir KPK Budi Prasetyo menuturkan bahwa penanganan penyelidikan dugaan korupsi terkait pengadaan Google Cloud memiliki perkembangan yang baik. Dalam menyelidiki dugaan kasus pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek, KPK mengungkap waktu pengadaan Google Cloud ini terjadi saat pandemi COVID-19. Google Cloud ini digunakan untuk menunjang dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang saat itu dilakukan secara daring, dan pengadaan Google Cloud ini pun memakan biaya. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK lakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap satu pejabat bupati di Provinsi Sulawesi Tenggara Kamis siang hari ini. Kendati KPK belum bisa merinci lebih dalam terkait perkara tersebut lantaran masih berlangsung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap salah satu pejabat bupati di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis siang hari. Budi mengungkapkan belum bisa merinci OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Sulawesi Tenggara. Selain itu juga yang terjaring OTT siapa saja dan barang bukti yang diamankan apa saja. Lantaran hingga kini, Budi mengungkapkan belum bisa merinci OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Sulawesi Tenggara dan siapa saja yang terjaring OTT dan barang bukti apa saja yang telah diamankan. Pihak-pihak siapa saja yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut. Mas, kegiatan OTT ini sudah berlangsung sejak hari apa, Mas? Nanti kami akan sampaikan detailnya, rangkaiannya seperti apa, itu nanti akan kami jelaskan. Sebagai informasi, OTT pada hari ini merupakan ketiga kalinya yang dilaksanakan KPK pada tahun 2025. Dua OTT yang dilakukan sepanjang 6 bulan terakhir, yakni pertama kasus suap proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu atau OKU, Sumatera Selatan pada 16 Maret 2025. Kedua, kasus suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dan preservasi jalan pada Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara pada 28 Juni 2025. Para koruptor kini pintar dalam melaksanakan aksinya sehingga KPK tergolong minim melakukan OTT. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Anda kembali di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Satlantas Polresta Solo menggelar Gen Z Go to Polantas. Dalam kegiatan ini, Satlantas mengajak pelajar SMA untuk melihat langsung beragam kegiatan, mulai dari pengawasan lalu lintas hingga pelayanan administrasi seperti pembuatan SIM. Puluhan pelajar SMA di Kota Solo, Jawa Tengah mendatangi Satlantas Polresta Solo dengan mengenakan seragam sekolah. Mereka diajak personil Satlantas untuk mempraktekkan cara berlalu lintas yang baik serta mengamati langsung beragam kegiatan di Traffic Management Center dan Satuan Penyelenggara Administrasi. Tak hanya itu, para pelajar juga diberi kesempatan menguji coba kemampuan berkendara di area uji praktik SIM. Dalam Gen Z Go to Polantas, para pelajar diberi gambaran pengawasan lalu lintas di Solo, termasuk penggunaan CCTV dan sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau sistem tilang elektronik berbasis kecerdasan buatan yang selama ini telah diterapkan.
Pada kesempatan yang sama, salah satu pelajar Bri Raisa Alvaro menyampaikan rasa senangnya bisa melihat langsung proses sistem tilang elektronik yang berlaku di Solo. Ini pertama kalinya ia melihat kecanggihan ETLE. Terkait dengan penertiban SIM, ia mengaku awalnya belum mengetahui prosedur yang berlaku, termasuk belum pula memiliki gambaran bagaimana uji praktik yang dilakukan. Cara kerja ETLE, terus dijelaskan juga sistem-sistemnya bagaimana dan cara kerja dari Bapak Ibu walinya itu bagaimana. Untuk saya pribadi itu sangat bermanfaat karena yang pertama itu bisa menjaga kedisiplinan kita semua, terus yang kedua menjaga keamanan masyarakat juga bila ada terjadi tindak pidana. Kanit Kamsel Ibtu Surawan Nurjaya menyampaikan dalam kegiatan ini para pelajar di Solo diajak mempelajari segala hal berkaitan dengan lalu lintas. Anak-anak SMA itu pembelajaran di Satlantas Polres Surakarta terkait dengan salah satunya penerbitan SIM yang saat ini mungkin menjadi momok anak-anak sekolah terkait ujian-ujian. Nah, ini kita aplikasikan saat ini untuk melaksanakan praktek ujian SIM. Polisi lalu lintas di Kota Solo juga menyoroti seringnya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas pada usia produktif atau pelajar. Karena itu, Satlantas Polresta Solo mengajak para pelajar untuk lebih memahami aturan berlalu lintas dan pada gilirannya akan menekan angka kecelakaan. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Ular piton batik yang bersembunyi di kolong warung sebelah jajan Agus Salim Medan, Sumatera Utara berhasil dievakuasi warga Rabu siang. Beginilah proses evakuasi ular sanca bersembunyi di kolong warung kuliner di Medan, Sumatera Utara. Saat akan dikeluarkan paksa pemilik warung, ular melakukan perlawanan. Menggunakan peralatan seadanya, warga bergotong royong mengeluarkan ular sanca jenis batik. Akhirnya, usaha membuahkan hasil. Ular berhasil dikeluarkan. Dihitung-hitung ular sanca sepanjang 3 meter. Pemilik warung Iskandar mengatakan ular keluar dari parit berada di belakang warung. Saat akan ditangkap, ular kabur masuk ke dalam kolong warung. Dikeluarkan, saya pikir udah nggak ada lagi. Makanya saya nengok tadi pas pagi tadi, saya colok-colok, rupanya kok kenyal. Tapi saya pastikan masih ada dia di dalam. Ada berapa ekor Bang di dalam itu? Sampai saat ini masih 1 ekor. Udah bisa dikeluarin ya Bang? Udah baru aja kami keluarin. Selanjutnya ular diserahkan ke komunitas pecinta hewan untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. Informasi lainnya, artis Jonathan Frizzy atau Ijong menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus kepemilikan obat keras Otomidate. Agenda sidang perdana yang dilakukan yaitu pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum terkait perkara cairan liquid vape yang diduga mengandung zat obat keras Etomidate. Didampingi tim kuasa hukum, Ijong menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus vape yang mengandung zat obat keras Otomidate. Dalam proses persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, Ijong tidak terlihat didampingi oleh pihak keluarga atau kekasihnya Ririn Dwi Ariyanti. Sidang pembacaan dakwaan ini hanya berlangsung 30 menit selesai sidang. Kuasa hukum menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut. Menurut kuasa hukum Jonathan Frizzy, Andreas Nahot Silitonga mengatakan pada dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum dalam proses persidangan Ijong sudah mengerti atas dakwaannya, yakni kepemilikan liquid vape yang mengandung zat obat keras Etomidate. Pada saat pembacaan dakwaan oleh penuntut umum pihaknya tidak keberatan, maka sidang ditunda selama 1 minggu untuk agenda pemeriksaan para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Ya, hari ini tadi Ijong sudah kita dampingi ya dalam sidang pertama, yaitu agendanya adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum ya, dan tadi sudah dibacakan dengan jelas dan Ijong pun sudah ditanya ya apakah dia sudah mengerti mengenai dakwaannya, dan dia menjawab sudah mengerti. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Rabu 13 Agustus 2025 mendatang dengan agenda penuntut umum menghadirkan saksi dalam kasus vape yang diduga mengandung zat obat keras Etomidate. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV.
4 orang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sintesis di tengah lingkungan warga di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang viral di sosial media diamankan pihak kepolisian. Dari keempat terduga pelaku yang merupakan asli orang setempat ini, 1 diantaranya dinyatakan positif saat dilakukan tes urin. Inilah video yang viral di sosial media saat memperlihatkan sejumlah orang diduga tengah menyalahgunakan narkotika di lingkungan warga di Jalan PRI Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang yang diduga kuat tengah asik mengkonsumsi narkotika jenis sintetis di sebuah warung kosong yang juga dekat dengan tempat pendidikan STIMIK Jakarta. Pendapat laporan warga yang dimana ada sejumlah orang yang diduga menyalahgunakan narkotika secara terang-terangan dan bikin resah, pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi. Dari hasil pengecekan di lokasi, sedikitnya 4 orang terduga pelaku yang merupakan asli warga setempat diamankan pihak kepolisian Resort Jakarta Selatan. Dari hasil pengecekan di lokasi, sedikitnya 4 orang terduga pelaku yang merupakan asli warga setempat diamankan pihak kepolisian Resort Jakarta Selatan. Dari keempat orang tersebut, 1 diantaranya dinyatakan positif saat dilakukan pengecekan urin. Hasil daripada urin positif. 1 orang, yang 3 orang dia mengaku memang dia menggunakan. Dan untuk tindak lanjut, untuk anggota sendiri nanti setiap hari mengadakan kegiatan patroli ke sana. Selanjutnya, polisi masih mendalami terkait viralnya penyalahgunaan narkotika di tempat umum ini. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Tim Kobra Satres Narkoba Polres Lampung Timur Lampung menggerebek sebuah rumah milik kurir sabu-sabu di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap 2 pemuda yang mengaku nekat menjadi kurir sabu-sabu usai dijanjikan mendapat upah sebesar 2 juta rupiah dan pakai sabu gratis. Inilah rekaman video saat tim Kobra Satres Narkoba Polres Lampung Timur Lampung menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Labuhan Maringgai. Di dalam rumah tersebut, polisi menemukan 2 orang pemuda berinisial HM dan AG yang sedang asik mengkonsumsi sabu-sabu. Dari penggeledahan, petugas juga menemukan barang bukti paket sabu-sabu seberat 13 gram lebih. Kasatgas Narkoba Polres Lampung Timur AKP Timur Irawan mengatakan, dari pemeriksaan yang dilakukan, kedua pemuda ini ternyata kurir yang bertugas mengantar 13 gram lebih sabu-sabu tersebut. Kedua tersangka mengaku diperintah mengantar sabu-sabu oleh seorang bandar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Mereka nekat melakukan aksi ini sebab telah dijanjikan mendapat upah sebesar 2 juta rupiah dan pakai sabu gratis. Selanjutnya, kedua terduga tersebut kami bawa ke Mapolres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap keduanya, kami kenakan pasal 112 dan 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Atas perbuatannya, kedua tersangka bakal dijerat menggunakan pasal tentang narkotika dan terancam hukuman dipidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Lampung Timur, Manuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi lainnya sesaat lagi akan kami hadirkan. Usai jeda berikut ini, tetap saksikan Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, sambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, para pemuda atau anggota Karang Taruna di Kelurahan Cicadas, Kota Bandung, Jawa Barat, sulap gang sempit di pemukiman menjadi wahana desa hantu dan kegiatan pasar murah. Warga pun antusias dengan adanya kegiatan positif yang dilakukan para pemuda. Seperti inilah kondisi pemukiman warga yang disulap oleh pemuda atau anggota Karang Taruna menjadi desa hantu di kawasan Cicadas, Kota Bandung, Jawa Barat setiap malam harinya.
Gang sempit sepanjang 100 meter tersebut ditutup untuk kegiatan wahana mirip rumah hantu. Warga dari berbagai luar pemukiman yang penasaran dengan adanya wahana rumah hantu tersebut rela antri membeli tiket agar bisa melihat kondisi rumah hantu atau desa hantu karya para pemuda. Suara teriakan dari warga yang kaget atau ketakutan saat memasuki rumah hantu tersebut terdengar cukup keras. Di mana saat mereka memasuki rumah hantu dari titik awal hingga akhir, dikejutkan dengan adanya berbagai jenis hantu layaknya rumah hantu. Bahkan untuk menambah suasana lebih menyeramkan, gang sempit yang disulap menjadi rumah hantu dihias dengan suasana angker. Sementara itu menurut Lurah Cicadas Jakra Irawan menyatakan desa dengan nuansa hantu ini, dia menilai para pemuda di RW 06 Kelurahan Cicadas ini telah mengembangkan jiwa ekonomi kreatif melalui kegiatan tersebut. Untuk bagaimana kita mengkreatifkan anak muda untuk menggalang dana. Awalnya itu. Kegiatan yang dilakukan oleh para pemuda tersebut yang menyulap pemukiman mereka menjadi wahana rumah hantu tersebut sebagai upaya menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 serta menggalang dana untuk kegiatan puncak Hari Kemerdekaan. Jadi buat desa hantu itu ya kita spontanitas sih, idenya muncul sendiri, dilakuin juga sama kita. Alhamdulillah bisa terbentuk sekarang sampai seperti ini sih Kang. Menurut salah satu warga sangat terhibur dengan adanya kegiatan positif yang dilakukan oleh para pemuda yang menyulap pemukiman mereka jadi wahana rumah hantu. Banget, padahal udah dari tadi siang udah diinget-inget di sini ada ini, itu tetap aja. Pokoknya sensasinya luar biasa lah. Seperti diketahui, aksi pemuda ini menyulap kawasan mereka menjadi pemukiman hantu sebagai bagian menggalang dana untuk kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayahnya dan mendapat antusias dari warganya. Dari Bandung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Satu korban hilang dari insiden tenggelamnya kapal cepat Bali Dolphin 2 akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dengan penemuan tersebut berarti lengkap sudah keseluruhan penumpang dan ABK kru kapal yang berjumlah 80 orang sesuai dengan manifest kapal. Inilah kerja keras yang dilakukan ratusan tim SAR gabungan bersama dengan masyarakat untuk segera menemukan keberadaan Kadek Adi Jayadinata, salah seorang kru ABK kapal bot cepat Dolphin 2 yang diperkirakan masih terjebak di dalam kapal bot cepat yang tenggelam dan kandas di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Dengan mengerahkan alat berat, tim SAR bersama warga bersama-sama berjuang keras untuk membalikkan posisi kapal. Jika posisi kapal mampu dibalikan, tentu mempermudah pencarian satu ABK yang belum diketahui nasibnya. Namun teka-teki mengenai keberadaan nasib ABK tersebut akhirnya terjawab setelah jenazah Kadek Adi Jayadinata ditemukan terdampar di bibir pantai areal Padang Galak saat dihantam gelombang. Warga awalnya mengira jika jenazah korban adalah sebatang kayu yang mengambang. Setelah disadari bahwa itu adalah sesosok tubuh, masyarakat yang melihat lalu berteriak meminta bantuan. Tim SAR yang sedang melakukan penyisiran darat langsung merapat ke lokasi untuk mengevakuasi korban. Setelah pihak keluarga memastikan mengenali jenazah korban lanjut dievakuasi menuju RSUP Ngurah Denpasar. Sementara Kepala KSOP Kelas 2 Benoa Aprianus Hangki membantah dugaan adanya kelebihan penumpang yang melebihi kapasitas sebagai salah satu penyebab dari tenggelamnya kapal cepat tersebut. Itu tidak benar, karena kami sudah melakukan pengecekan langsung dan memang sertifikat juga diterbitkan dari KSOP Benoa. Kapasitasnya adalah 75 orang untuk penumpang, 5 orang untuk ABK atau kru awak kapal. Jadi total pelayar bisa ditampung 80 penumpang. Dengan sudah ditemukannya seluruh korban, maka seluruh operasi SAR terkait insiden tenggelamnya kapal cepat Bali Dolphin 2 dihentikan atau ditutup. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta kru bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.